Gurilap, gunung, rimba, laut, pantai, sungai, seni, dan budaya. Semuanya ada. Dan untuk branding pariwisata ini, Kabupaten Sukabumi membuat branding berupa gambar yang mempunyai tiga elemen. Ada logotype berupa penyu, kemudian ada ambigram berupa tulisan Gurilaps, dan juga ada satu lagi adalah tagline Pesona Kabupaten Sukabumi, Pesona Sukabumi. Jadi ada tiga elemen dari branding Gurilap tersebut. Penyu menjadi ikon wisata Kabupaten Sukabumi. Penyu, kita tahu bahwa penyu adalah binatang yang dilestarikan yang hampir punah. Dan kebetulan ada di ujung genteng. Nah, di sana ada penangkaran penyu yang setiap hari kita bisa menyaksikan penyu dilepas liarkan ke alamnya, ke laut. Dan itu menjadi atraksi wisata yang sangat menarik. Itu akan menjadi experience orang pertama kali melepaskan secara langsung tukik ke laut. Bupati Sukabumi memandang perlu bahwa untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sukabumi ini, sehingga beliau memasukkan dalam misinya yang kedua. Kita tahu ada visi, ada misi. Ada 4 misi. Yang misi kedua adalah meningkatkan produktivitas, ekonomi dan daya saing berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan. Nah, perlu dicatat, pariwisata berkelanjutan. Begitu Pak Bupati memandang bahwa bahwa pariwisata bisa menggerakkan ekonomi. Apa itu pariwisata berkelanjutan? Ada tiga komponen dari pariwisata berkelanjutan itu. Pertama, lestari alamnya. Jadi, wisatawan alam itu nggak boleh dirubah. Harus terjaga. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Nggak boleh. Ya situ. Supaya tetap menarik wisata sehingga alamnya lestari, sehingga menjadi daya tarik wisata. Contoh misalnya di Kabupaten Sukabumi ada geyser, air panas di Solok itu, di mana geyser itu menyembur airnya, dan itu hanya ada 2 di dunia ini, di Cipanas, Sukabumi, dan di Brazil. Nah, ini menyembur ini menjadi daya tarik wisatawan. Wisatawan akan datang hanya ingin melihat sembur dari air panas tersebut. Kalau tempat lain kan hanya mengalir saja. Kalau ini bisa menyembur. Nah, ini artinya apa? Air panas akan tetap menyembur kalau alamnya tetap terjaga. Dengan alam terjaga, tetap menyembur, wisatawan datang. Nah, itu seperti itu, lestari alamnya. Yang kedua adalah lestari budayanya. Kita tahu di Kabupaten Sukabumi banyak budaya-budaya yang memang terjaga sampai saat ini. Contohnya saja kita ada kesepuhan adat. Itu ada Sirna Resmi, ada Cipta Mulya, Cipta Gelar, ada Girijaya. Yang semua mempertahankan adat istiadat yang sudah turun-temurun. Yang mempertahankan itu akan juga menjadi atraksi wisata yang membuat wisatawan berminat untuk datang, menyaksikan secara langsung kebudayaan tersebut. Dan yang ketiga adalah dari pariwisata berkelanjutan adalah bisa memberikan manfaat ekonomi. Tentu saja dengan manfaat ekonomi ini, dengan datangnya wisatawan, diharapkan wisatawan bisa mendongkrak ekonomi tempat daerah yang dikunjunginya, baik itu dalam bentuk pengeluaran untuk akomodasi, konsumsi, souvenir, dan segala macam. Gurilaps, kepanjangan dari gunung, rimba, laut, pantai, sungai, seni, dan budaya.
Kenapa Kabupaten Sukabumi mengambil branding itu? Tentu saja ini ingin menggambarkan kalau wisata di Kabupaten Sukabumi itu sangatlah lengkap. Nah, kita singkat dalam bentuk gurilab. Itu sebetulnya yang kita ingin sampaikan, bahwa cukup datang ke Kabupaten Sukabumi, semua ada. Jadi istilahnya one stop wisata di sini ada semuanya. Tentu ada filosofi yang ingin kita sampaikan dari logo-logo tersebut. Tadi sudah sampaikan, sebetulnya ini adalah prototype. Kalau kita lihat bentuknya adalah bentuk dari penyu ya. Nah, ini secara keseluruhan ini bentuknya penyu. Hanya saja memang logotype ini diperkaya bentuknya, tapi tanpa merubah struktur secara keseluruhan. Ini adalah penyu. Orang akan mengatakan ini penyu, gitu loh. Hanya ini diperkaya saja logotype ini. Nah, ini kita lambangkan penyu ini, dilihat dari kepalanya ini. Kepalanya. Terus kemudian tadi kenapa penyu? Karena memang penyu adalah binatang yang dilestarikan dan memang ada di Kabupaten Sukabumi di ujung genteng. Kemudian untuk menggambarkan gunungnya tadi saya sampaikan dengan warna hijau. Warna hijau melambangkan kekayaan alam. Hijau, kita lihat tanaman warna pohon hijau. Nah, ini dilambangkan dengan gunung dan rimba warna hijau. Seperti ini kan, daun-daun ini kan. Kemudian gunung rimba laut warna biru sesuai dengan warna laut. Kalau kita memandang laut seperti warna biru. Nah, ini dengan ombak-ombaknya, dan juga pantai berupa kelapa, pohon kelapa ya. Jadi identik, kelapa itu identik dengan ada di pantai biasanya seperti itu. Kemudian sungai mengalir, dan seperti tadi seni dan budaya dilambangkan dengan senjata kujang, senjata khas Jawa Barat. Sesuai dengan topografi di Kabupaten Sukabumi yang bergunung-gunung, itu ada di daerah utara. Ada di daerah utara, kita tahu bahwa Kabupaten Sukabumi diapit dua gunung yang besar, Gunung Gede Pangrango, dan juga Gunung Halimun Salak. Nah, itu di sebelah utara adanya, itu meliputi, itu berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan juga Cianjur, dan sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi. Nah, gunung ini tentu saja menyimpan kekayaan, baik itu kekayaan alam maupun kekayaan pariwisata yang bisa kita eksplor. Tapi tentu saja tadi itu kita prinsipnya pariwisata berkelanjutan, jadi mengekspor tanpa merusak alam, seperti itu. Jadi kemudian sungai, tentu saja dari gunung itu akan mengalir sunatullahnya begitu, dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir begitu ya, dari daerah tinggi ke daerah rendah. Nah, sungai kita ada sungai yang memang sampai hari ini banyak dimanfaatkan untuk wisata. Ada Sungai Citarik dan Sungai Citatih di Cikidang. Di Cikidang kita tahu di sana ada beberapa operator arung jeram. Bahkan katanya saya pernah dengar itu bahwa arus sungai ini memiliki grade A. Grade A itu katanya yang memang tingkat arusnya memang paling bagus, paling tinggi. Jadi nggak heran kalau pernah dulu eksibisi arung jeram rafting pernah dilakukan di sini, mengundang berbagai atlet arung jeram dari berbagai negara mancanegara. Kemudian Sungai Citatih juga dipergunakan selain untuk keperluan pertanian dan sebagainya macam, juga bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Mundur, itu ada di kabupaten di tengah-tengah lah, antara Cikembar, Cikidang, kemudian untuk ke bawahnya lagi, itu lebih ke daerah selatan, itu berupa potensi pantai. Kita banyak pantai kita ini luar biasa eksotis dan panjang. Kita mulai dari pantai ujung genteng sampai dengan pantai yang ada di selatan, paling selatan Cibaban. Semua terbentang, semua memiliki keunikan tersendiri masing-masing. Jadi kalau mau wisata lengkap, yang ada gunungnya, yang ada alamnya, datang ke Kabupaten Sukabumi.